Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dan soal mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid. Sebelum saya membahas materi, jangan lupa dukung channel ini untuk mendapatkan 2000 subscriber dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya serta like and share-nya dan juga komennya apabila ada yang ditanyakan dari penjelasan saya. Video ini merupakan penjelasan lanjutan dari video kemarin, yaitu pada materi persilangan atau hereditas. Sebenarnya sudah cukup banyak dijelaskan di materi itu, akan tetapi masih ada dari para sobat belajar semua yang tidak paham atau kurang paham mengenai penjelasan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan dan juga sekaligus memberikan contoh soalnya. Baiklah, mari sama-sama kita bahas. Jangan lupa disimak videonya sampai selesai biar nggak gagal paham gitu ya. Oke, lanjut. Persilangan monohibrid. Apa sih yang dimaksud dengan monohibrid? Ya, monohibrid itu mono itu berarti tunggal gitu ya, atau satu. Maka persilangan monohibrid adalah persilangan dengan melihat satu perbedaan yang berbeda atau persilangan dengan melihat perbedaan satu sifat beda. Misalnya rambut keriting atau lurus, kulit putih atau coklat, bunga merah atau putih, tumbuhan tinggi, tumbuhan rendah, dan seterusnya gitu ya. Persilangan monohibrid itu terbagi menjadi dua, ada persilangan dominansi penuh. Dalam hal ini kalau kita berbicara dominansi penuh itu ada gen yang menang dan ada gen yang kalah. Gen yang menang itu adalah gen yang muncul yang disebut dengan istilah dominan, sedangkan gen yang kalah itu disebut dengan resesif atau gen yang biasanya tidak muncul. Jadi jangan heran ketika misalnya orang tua saya, bapak saya rambutnya nggak keriting, ibu saya nggak keriting, kok saya rambutnya keriting, jangan-jangan saya anak tetangga ya. Nggak ya, bukan seperti itu. Berarti kemungkinan dari kedua orang tuanya memiliki satu gen yang tidak muncul pada kedua orang tua tersebut, tapi muncul sama kalian, yang dikenal dengan istilah gen resesif atau gen yang tidak muncul. Misalnya ada satu keluarga, ya, anak pertama, kedua, ketiga kulitnya putih, yang ketiga kok rada hitam ini, rada coklat kulitnya. Jangan-jangan ini anak sebelah. Bukan seperti itu ya. Kemungkinan besar di keluarga tersebut memiliki gen yang berkulit coklat akan tetapi dia resesif atau kalah seperti itu. Sehingga tidak muncul di kedua orang tuanya. Lalu ada lagi namanya dominansi sebagian atau biasa dikenal dengan intermediate. Dalam hal ini berarti gennya sama-sama menang, artinya dua-duanya muncul. Misalnya orang tuanya ada yang berkulit putih, yang satunya berkulit coklat. Misalnya anaknya berkulit coklat, misalnya seperti itu. Coklat keputihan. Ya bukan separuh-separuh. Misalnya ibunya berkulit putih, ayahnya berkulit hitam, anaknya hitam putih belang-belang ya enggak. Misalnya anaknya berkulit coklat, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada tumbuhan atau bunga yang berwarna merah disilangkan atau dikawinkan dengan yang tumbuhan berbunga putih. Maka anaknya misalnya atau keturunannya memiliki bunga warna merah muda atau warna ungu, misalnya seperti itu. Berarti dua-dua gennya menang. Atau misalnya ada tikus putih disilangkan dengan tikus hitam, menghasilkan keturunan yang berwarna abu-abu, berarti dia gennya sama-sama menang seperti itu ya. Nah, ini ada soal dan pembahasan biar kalian lebih paham. Yang pertama ada soal monohibrid dominansi penuh. Kata kuncinya dari soal monohibrid dominansi penuh adalah keturunannya salah satu dari induknya gitu ya. Misalnya kayak bunga merah dan bunga putih disilangkan menghasilkan keturunan warna merah. Berarti yang menang adalah merah. Ini pasti dominansi penuh. Ya, jadi cara melihat soalnya begitu biar gampang. Ya, kita lihat persilangan antara bunga mawar merah
M besar dengan bunga mawar putih M kecil menghasilkan bunga merah M besar M kecil. Nah, ini berarti dia dominasi penuh, yang mana yang menang adalah mawar yang berwarna merah. Berarti warna merah ini dominan terhadap warna putih. Warna putihnya resesif atau yang kalah, seperti itu. Maka perbandingan genotip dan fenotip keturunan F2-nya adalah, nah kita jawab. Dalam menyelesaikan tugasnya ini ada urutan-urutannya, perlu diingat ya. P1 itu adalah parental. Mungkin sudah saya bahas di video kemarin, silakan diputar ulang. Itu ya. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih. P1 parental atau orang tua. Gametnya M besar, M kecil. F1 berarti filial 1 atau keturunan pertama. Menghasilkan bunga merah M besar M kecil. Ini sudah heterozigot. Ya. Lalu jika dia disilangkan ya, untuk mencari F2-nya disilangkan dengan sesamanya, berarti dalam hal ini bunga merah yang F1 menjadi P2. P2 itu adalah orang tua generasi kedua. Wah, bukan generasi milenial. Ya, generasi kedua. Berarti P2 atau orang tua kedua, yaitu bunga merah disilangkan dengan bunga merah, yang mana gametnya adalah M besar dan M kecil. Dalam menuliskan gamet yang sudah ditulis, tidak perlu ditulis lagi. Kalau kita lihat pada bunga merah ada 2 M besar dan M kecil, maka gametnya dua-dua ditulis. M besar sendiri dan M kecil sendiri. Berarti ada 2 gametnya. Dari gamet ini nanti mendasari pembentukan bidak catur untuk mencari F2-nya. Bidak catur seperti apa? Kita lihat. Nah, ini tabel seperti ini. Kalau dulu saya sekolah namanya bidak catur. Nggak tahu sekarang materinya seperti apa. Ya, jadi yang gamet ini kita masukkan ke dalam tabel. Yang gamet ini kita masukkan ke dalam tabel untuk mencari F2-nya. Maka DF2-nya M besar, M kecil, M besar, M kecil. M besar ketemu M besar, M besar, M besar. Menghasilkan keturunan warna merah. M besar, M kecil menghasilkan M besar, M kecil keturunan warna merah. M besar, M kecil menghasilkan keturunan merah. M kecil menghasilkan keturunan warna putih. Setiap yang ada M besarnya menghasilkan keturunan merah. Setiap yang ada M kecil di awal menghasilkan keturunan putih. Ya. Maka perbandingan fenotip ini apa Pak? Fenotip ini adalah yang tampak atau yang kelihatan. Yang mana perbandingannya yaitu ada merah dan putih. Merahnya 3, putihnya 1. Atau perbandingannya 3:1. Dari mana ini? 1, 2, 3. Berarti merahnya 3, putihnya 1. Kalau ditanya berapa persentasinya, ya berarti tinggal 3 dibagi 4 kali 100 atau 75%. Yang putih berarti 1 bagi 4 kali 100 ya. Seperti itu ya. Atau 25% ya, seperempatnya. Perbandingan genotip. Genotip berarti sifat yang tidak tampak atau gennya. Yaitu M besar ini, M besar M kecil dan M kecil M kecil. M besar M kecil ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Atau kalau ada persentase berarti 25%, 50%, 25%. Seperti itu. Ya, saya kira gampang saja untuk mencari persentasenya. Selanjutnya soal dan pembahasan untuk persilangan monohibrid dominansi sebagian, atau ada juga yang menyebutkan mungkin dominansi tidak penuh yang dikenal dengan istilah intermediate. Kata kuncinya intermediate ini gennya sama-sama menang. Berarti keturunannya merupakan penggabungan antara gen pada ayah, pada jantan dan juga pada betinanya. Contoh di sini
Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga berwarna putih M kecil menghasilkan bunga ungu misalnya gitu ya. Berarti ungu ini gabungan antara merah dengan putih. Ya. Maka perbandingan genotip dan fenotip F2-nya adalah, kita jawab. Ingat urut-urutannya. Ya, diingat urutannya. Yang pertama P1. Apa tadi P1? P1 adalah apa? Parental atau orang tua. Orang tua satu. Bunga merah disilangkan dengan putih menghasilkan dengan M besar menghasilkan gamet ya. Gametnya ini. Nah, ingat tadi saya katakan kalau menulis gamet itu satu saja yang ditulis. Misalnya di sini ada M besar, ada M kecil. M besar. Dia sama-sama M besar, maka satu saja ditulis M besar seperti itu. Dengan bunga putih M kecil karena sama-sama M kecil maka di gametnya satu saja ditulis yaitu M kecil. Menghasilkan F1 filial 1 atau keturunan 1 yaitu bunga ungu M besar dan M kecil. Jika bunga ungunya kita silangkan dengan yang sama-sama bunga ungu yang heterozigot. Heterozigot itu berarti dia beda ya, M besar M kecil. Kalau ini homozigot berarti M besar sama atau M kecil ini namanya homozigot. Menghasilkan F2 yang seperti apa? Nah, kalau misalnya P2 atau parentalnya bunga ungu kali bunga ungu yang mana dia M besar M kecil, maka gametnya ada dua, yaitu ada M besar dan M kecil. Karena M besar dan M kecil memiliki perbedaan, maka dua-duanya harus ditulis. Kecuali dia M besar bahasa, maka ditulis M kecil saja, M besar saja. Nah, saya ulangi, kalau dia sama M besar misalnya, berarti satu saja ditulis. Tapi karena ini ada dua, maka ditulis M besar dan M kecil. Karena memiliki perbedaan seperti itu. Bunga ungunya juga sama, M besar M kecil, maka ada dua gamet yaitu M besar dan M kecil. Dasar dari G2 ini atau gamet kedua ini yang kita gunakan untuk mencari F2 dengan cara memasukkan ke dalam tabel bidak catur. Kita masukkan. Nah, ini M besar M kecil, M besar M kecil. M besar kita mau M besar jadi M besar keturunannya merah. M besar M kecil menghasilkan keturunan ungu. M besar M kecil menghasilkan keturunan ungu. M kecil menghasilkan keturunan yang putih. Dengan demikian, perbandingan fenotipnya atau yang sifat tampak adalah merah, ungu, dan putih. Yang mana perbandingannya 1 untuk merah, 2 untuk ungu, 1 untuk putih. Sedangkan perbandingan genotipnya yaitu M besar merah, M besar M kecil ungu, M kecil putih dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1 atau 25% banding 50% banding 25%. Dari mana caranya dapat ini Pak? 25, 50, 25 dengan cara membagikan. Berarti kalau M besar 1 dibagi 4 kan ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. 1 dibagi 4 kali 100. Ya berarti seperempatnya 100 berapa? 25. Kemudian M besar M kecilnya di 50%. Dari mana Pak dapatnya? Karena ini ada 2, berarti setengahnya. 1/2, 2/4. Nah, ada kan 1, 2, ada 4. Ya totalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang M besar M kecil ada 2. Berarti 2/4 kali 100. Sama dengan setengahnya, yaitu 50%. Ya, sedangkan M kecilnya ada 1 ini. Ya, berarti 1/4 kali 100%. Berarti 25% gitu ya. Cara mencari persentasenya tergantung dari konteks soalnya. Kalau hanya perbandingannya saja dituliskan seperti ini saja. Tapi kalau ditanya persentasenya seperti itu caranya. Next, nah ini yang agak ribet. Ya, jadi tolong diperhatikan. Persilangan di hibrid adalah persilangan dua sifat beda. Di itu berarti 2. Jadi yang diperhatikan ada 2 sifat beda.
Ya, misalnya rambut keriting, kulit putih, atau ada yang rambut lurus, kulit coklat. Ada dua kan? Ya, rambut yang keriting dan juga kulit yang putih. Atau rambut yang lurus dan juga kulit yang coklat gitu. Tumbuhan tinggi buah manis atau tumbuhan rendah buah asam. Tinggi manis, rendah asam. Nah, berarti kan ada dua sifat beda yang dibandingkan. Bagaimana Pak contoh soalnya? Nah, ini salah satu contoh soal. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk yang lain, tinggal kalian perhatikan ininya. Ini nanti berhubungan dengan penulisan gamet. Nah, kalau kalian sudah paham, walaupun ini yang diganti, gametnya diganti, kalian bisa tetap mengerjakan. Tuh ya. Soalnya seperti ini. Persilangan antara biji bulat kuning B besar K besar K besar. Jadi kalau tulisannya huruf besar semua ini berarti dominan gitu ya. Dengan biji kisut hijau B kecil K kecil berarti dia resesif. Menghasilkan keturunan berbiji bulat kuning. Nah, ini berarti dia heterozigot B besar K kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Berapakah perbandingan fenotip keturunan F2-nya adalah berarti yang ditanya hanya fenotipnya saja. Kita jawab ya. Ingat urutannya. P1 parental ya. Bulat kuning kisut hijau. Iya kah? Ya benar. Bulat kuning kisut hijau. K besar disilangkan dengan B kecil K kecil ini ya, bukan ini salah tulis ini. Ini K kecil ya, bukan K besar. Ya, salah tulis. Yang benar adalah K kecil. Bulat kuning dominan B besar, K besar disilangkan dengan tumbuhan yang berbiji kisut hijau, resesif B kecil, K kecil. Nah, perhatikan dalam penulisan gametnya. Berarti karena ini sama, maka yang dituliskan hanya B besar, K besar saja. Karena sama kan, B besarnya 1, K besarnya 1. Berarti dituliskan hanya B besar, K besar saja. Yang ini juga sama, yaitu dituliskan B kecil, K kecil saja. Karena dia sama. Tapi kalau seandainya ini berbeda kayak tadi, ada K besarnya. Berarti nanti akan muncul B kecil, K besar. Karena dia berbeda. Menghasilkan keturunan bulat kuning atau B besar B kecil K besar K kecil. Jika disilangkan dengan sesamanya atau sejenisnya akan menghasilkan atau dia menjadi P2 gitu ya, atau orang tua kedua bulat kuning B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan bulat kuning B besar B kecil K besar K kecil. Gametnya bagaimana? Nah, ini ada dua yang berbeda kan? Ada dua yang berbeda. Maka gametnya nanti muncul 4. Dari mana? Yaitu B besar, K besar, kita silangkan gini, seret ya. Kita silangkan gini. Nah, B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, nah, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ya, caranya bagaimana? Kalau kalian mau gampang, tinggal kalian coret biasanya gini. B besar, kalian kasih garis, ceret, kasih garis ke K besar. Jadi B besar, K besar. B besar ke K kecil. Jadi B besar, K kecil. B besar, B kecil ke K besar. Jadi B kecil, K besar. B kecil ke K kecil. Nah, B kecil K kecil. Nah, sebelahnya sama ya. Ya, B besar, K besar. B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Caranya tinggal ditarik B besar, kita kasih garis ke K besar. Kita jodohkan dengan K besar. Jadi B besar K besar. B besar kita jodohkan dengan K kecil. Jadi B besar K kecil. B kecil kita jodohkan dengan K besar. B kecil K besar. B kecil kita jodohkan dengan
K kecil, B kecil, K kecil. Nah, dasar G2 tadi yang kita gunakan untuk mencari F2-nya. Dengan cara kita masukkan ke bidak catur. Jadi banyak ini, ada 16 nanti. Kita lihat. Nah, bentuknya gini. Jadi sebelah sini kita masukkan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sama ya, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kita silangkan. B besar ketemu B besar, B besar, B besar. K besar ketemu K besar, K besar, K besar. B besar ketemu B besar, B besar, B besar. K besar ketemu K kecil ketemu K besar, K besar, K kecil. Jadi BB, KK gitu ya. Jadi gitu. B besar, B kecil, jadi B besar, B kecil. K besar ke K besar, jadi K besar, K besar. Dan begitu seterusnya. Yang ini gimana? B besar, B kecil, jadi B besar, B kecil. K besar, K kecil, jadi K besar, K kecil. B besar dapat dari B besar, B besar. K besar, K kecil dapat dari K besar, K kecil. Nah, begitu seterusnya ya. Paham caranya ya? Kalau ini bagaimana Pak? Berarti B besar, B besar, B besar, B besar. K besar, K kecil, K kecil. Jadi K kecil, K kecil. Saya terusnya sampai bawah. Setelah itu tinggal kita cari perbandingan fenotipnya. Ya, kita cari perbandingan fenotipnya. Kalau ditanya perbandingan genotip, berarti kalian tulis semua. B besar, B besar, K besar, K besar ada berapa? B besar, B besar, K besar, K kecil ada berapa? Itu kalau genotip, kalian tulis semua ini. Tapi karena dicari fenotipnya, ya berarti kata kuncinya setiap yang mengandung B besar dan K besar itu pasti bulat kuning. Setiap yang mengandung B besar dan K besar itu pasti bulat kuning. Kita hitung. Ini saya sudah tandai yang warnanya oranye. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tandai yang warnanya oranye. Nah, bulat kuningnya ada 9. Bulat hijaunya ada berapa? Bulat hijau apabila dia yang memiliki B besar dan juga K kecil, K kecil. Ada 3. Kita lihat di sini saya sudah tandai yang warnanya hijau. 1, 2, 3. 3 ya. Kisut kuning. Kisut kuning apabila dia memiliki B kecil dan K besar. Ini saya tandai. Ada 3 yang warnanya kuning. 1, 2, 3. Ya. Terus kisut hijau ada 1. Yang mana kisut hijau itu yang B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini saya tandai. Dia ada 1. Maka perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu perbandingan fenotipnya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.